anak Jakarta, bagaimana puasa kalian hari ini? Semoga lancar sampai nanti waktunya berbuka ya. Nah, untuk menambah semangat puasa kalian, tim @Jakarta akan mengajak anak Jakarta wisata religi ke museum yang menghadirkan beragam seni mushaf Al-Quran dan museum yang menampilkan hasil-hasil kebudayaan Islam Indonesia. Ini dia Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal. Kedua museum ini lokasinya berada di Taman Mini Indonesia Indah. Sebenarnya Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal merupakan kesatuan dari dua lembaga yang berbeda. Bait Al-Quran yang berarti rumah Al-Quran. Museum ini fokus utamanya berupa peragaan yang berkaitan dengan Al-Quran. Sementara Museum Istiqlal menampilkan hasil-hasil kebudayaan Islam Indonesia. Kedua museum ini berada di atas sebidang tanah dengan luas 20.013 meter persegi dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 20 April 1997. Harapan dibukanya museum ini agar bisa menampilkan Islam sebagai pemersatu bangsa dari berbagai etnik di Indonesia, serta menampilkan wajah Indonesia yang mempunyai penduduk muslim terbesar di dunia. Kalau begitu, langsung saja yuk kita bahas satu persatu. Masuk ke dalam Bait Al-Quran, anak Jakarta akan langsung melihat replika Ka'bah. Dan tidak jauh dari situ, tepatnya di sebelah kiri, anak Jakarta akan melihat ruangan berisi Al-Quran besar. Al-Quran Mushaf Wonosobo merupakan salah satu mushaf terbesar di Nusantara dan ditulis oleh dua orang santri Pondok Pesantren Al-Asyariah Kalibeber, Wonosobo, Jawa Tengah. Penulisan mushaf ini diselesaikan selama kurang lebih 17 bulan, mulai 16 Oktober 1991 hingga 5 Februari 1993. Dengan ukuran halaman 150 x 200 cm dan ukuran teks 80 x 130 cm atau 2 x 3 meter bila dibuka. Ditulis di atas kertas berukuran 1,5 x 2 meter jenis Manila, memuat 30 juz atau 605 halaman, serta beratnya mencapai 165 kg. Sampul dibuat dari kayu jati dengan penguat dari besi tahan karat. Dan tebal Al-Quran tersebut 10,5 cm yang disimpan dalam lemari kayu jati, sehingga berat keseluruhan Al-Quran ini adalah 3 kuintal. Berbanding terbalik, di samping Al-Quran ini terdapat mushaf mini berukuran 4x4 x 1,5 cm. Inilah mushaf Istanbul cetakan dengan ketebalan sebanyak 486 halaman dan jumlah teks per halamannya ada 17 baris. Lebih mini lagi, di sampingnya anak Jakarta akan melihat mushaf Istanbul cetakan lainnya yang berukuran 2 x 1,5 x 1 cm, ketebalan 492 halaman, dan jumlah teks per halamannya ada 16 baris. Makin masuk ke dalam museum, anak Jakarta akan menemukan penjelasan berupa tulisan di dinding, mulai dari sejarah penulisan Al-Quran dari masa ke masa, pencatatan wahyu masa kenabian Muhammad SAW, pengumpulan Al-Quran pada masa sahabat Rasul, perkembangan bentuk tulisan Al-Quran, tradisi penyalinan Al-Quran di Nusantara, serta peta sebaran mushaf Al-Quran kuno di Nusantara. Sementara di bagian belakang museum, anak Jakarta akan menemukan beberapa peti yang berisi mushaf Al-Quran. Namun ada satu yang menarik perhatian nih, yaitu keberadaan mushaf pusaka. Mushaf pusaka atau Quran pusaka adalah mushaf resmi negara Republik Indonesia pertama yang dikerjakan pada masa revolusi mempertahankan kemerdekaan. Peresmian pembuatan Quran pusaka dilakukan pada 23 Juli 1948 dengan penulisan huruf Ba oleh Presiden Soekarno dan huruf Mim terakhir oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta pada kalimat Bismillahirrohmanirrohim. Selesai melihat-lihat di lantai dasar, anak Jakarta bisa menaiki tangga untuk ke ruangan berikutnya. Dan di sini, anak Jakarta akan disuguhkan dengan penjelasan perkembangan penulisan Al-Quran dari masa ke masa.
Tidak hanya bisa membaca penjelasannya saja, anak Jakarta juga bisa melihat contoh-contoh mushaf Al-Qur'annya. Menaiki tangga lagi ke lantai 2, anak Jakarta bisa menambah pengetahuan dengan membaca penjelasan mengenai perkembangan penerbitan mushaf Al-Qur'an. Mulai dari pencetakan Quran di Eropa, pencetakan Quran dunia Islam, pencetakan Quran di Nusantara, hingga perkembangan penerbitan mushaf di Indonesia. Selain itu, di ruangan ini anak Jakarta juga bisa mengenal mushaf Al-Qur'an terbitan luar negeri loh. Ada Al-Qur'an dan terjemahannya bahasa Sinhala, mushaf menggunakan khat Bombay atau Al-Qur'an dengan terjemahan bahasa Korea. Dan terakhir, anak Jakarta juga bisa mengenal 3 mushaf Al-Qur'an standar Indonesia. Penetapan mushaf standar Indonesia dilakukan setelah melalui musyawarah kerja ulama Al-Qur'an sejak 1974 hingga 1984 yang melibatkan para ulama dari seluruh Indonesia. Semua Al-Qur'an yang terbit di Indonesia harus sesuai dengan mushaf standar ini loh anak Jakarta, meskipun gaya tulisannya berbeda-beda. Oke, cukup berkeliling bait Al-Qur'an, kita lanjut ke Museum Istiqlal yuk. Di dalam Museum Istiqlal ini, anak Jakarta akan mendapat penjelasan tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Anak Jakarta sudah tahu dong, kalau di Nusantara sendiri, kerajaan Islam yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai, atau yang dikenal juga sebagai Kesultanan Pasai. Nah, di Museum Istiqlal ini, anak Jakarta dapat melihat beberapa replika batu nisan sultan atau raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Samudra Pasai. Makin masuk ke dalam museum, anak Jakarta juga akan melihat penjelasan tentang masjid kuno dan bersejarah di Indonesia. Di sini anak Jakarta juga akan melihat contoh beduk, kubah masjid, mustaka masjid, dan gentong yang dipakai pada masjid-masjid zaman dulu. Anak Jakarta meningkatkan keimanan tentunya tidak hanya melulu dengan ibadah ya. Dengan cara berkunjung ke tempat-tempat yang bisa menambah pengetahuan kita, khususnya dalam hal agama, juga bisa meningkatkan keimanan kita.